wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Cilegon. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri Cilegon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman sehat sehingga kita masih dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul hari ini pada acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 11 Cilegon. Untuk acara selanjutnya yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 11 Cilegon, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 11 Cilegon, Bapak Ibu Dewan Guru dan keluarga besar SMP Negeri 11 Cilegon. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karena nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 11 Cilegon, dan dirangkai sekaligus dengan pembahasan persiapan proyek P5, yaitu yang tema kedua. Mudah-mudahan di kegiatan ini selalu saya tidak lupa menyampaikan atau mengingatkan, mudah-mudahan kegiatan ini selalu diberkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita rencanakan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi itu diberikan kemudahan dan kelancaran serta berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak akhir hayat kita mendapat syafaat sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 dan keluarga besar SMP Negeri 11 Cilegon, tentu kegiatan ini adalah bentuk atau tahapan yang harus dilalui oleh teman-teman kita yang menjadi calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Nah, tahapan ini betul kalau secara tugas adalah individu, tetapi kalau melihat kemanfaatan adalah ini manfaat untuk kita bersama. Oleh karena itu di kegiatan diseminasi ini tidak hanya seremonial, tetapi memang benar-benar ini adalah kegiatan yang harus berdasarkan untuk hasil manfaat yang baik sesuai dengan diseminasi, yaitu budaya positif. Nah, tentu ini teman-teman calon guru penggerak akan menyampaikan budaya positif itu seperti apa. Nah, setelah disampaikan ya tentu harapan saya adalah nanti Bapak dan Ibu benar-benar serius ya. Sekali lagi benar-benar serius, ini tidak dijadikan seremonial, tetapi memang ini adalah bentuk
ya, usaha kita bersama-sama bagaimana untuk bisa merealisasikan budaya positif ini. Nah, kaitan budaya positif, nah tentu berarti hasilnya juga harus positif. Itu. Nah, sekali lagi kepada calon guru penggerak, selamat menunaikan atau melaksanakan diseminasi budaya positif, dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru Keluarga Besar SMP Negeri 11 Cilegon mengikutinya dengan baik, ya. Tentu setelah mengikuti ya bisa diaplikasikan atau direalisasikan dalam kegiatan belajar mengajar ataupun secara umumnya adalah direalisasikan di lingkungan SMP Negeri 11 Cilegon. Itu. Dan yang selanjutnya nanti Bapak dan Ibu setelah acara diseminasi ini nanti ada persiapan atau pembahasan persiapan untuk proyek P5 di tema yang kedua. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan kita laksanakan minggu depan. Ya, itu. Dan yang terakhir, saya selalu tidak bosan-bosan karena bagaimanapun juga kita adalah manusia biasa, ya, yang hanya bisa merencanakan, tetapi yang menentukan segala aktivitas, kelancaran dan lain sebagainya dalam suatu kegiatan, dalam kehidupan kita, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 11 Cilegon tahun 2023 dengan membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dengan resmi dibuka. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru Keluarga Besar SMP Negeri 11 Cilegon yang sudah menghadiri kegiatan ini. Dan saya mohon sampai dengan akhir, ya, setelah kegiatan diseminasi disambung atau dirangkai dengan kegiatan persiapan proyek P5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Mulyadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 11 Cilegon, Pak Muhatta, alhamdulillah, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 11 Cilegon. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati juga, terima kasih atas kesediaan waktu berkenan bersama-sama dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 11 Cilegon. Selanjutnya Bapak Ibu Dewan Guru, mohon izin saya selaku CGB Angkatan 9 SMP Negeri 11 Cilegon izin menyampaikan terkait diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan manfaat lebih jauh, bisa memberikan manfaat tambah banyak, karena kata Pak Ustadz khairun nas manfa'um linnas, begitu Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaatnya lebih banyak begitu. Ya, walaupun dalam diri saya memang lebih banyak kekurangannya ketimbang lebihnya gitu. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, saya di sini bukan dalam rangka menggurui, bukan dalam rangka menyatakan diri saya orang yang lebih paham, bukan. Tapi dalam rangka sama-sama belajar, sama-sama berbagi praktik baik, mudah-mudahan memberikan manfaat. Sebelum lebih jauh, boleh ya, kita sama-sama nonton film dulu sebentar.
terakhir yang sempat akan jalan biasa. Catat. memang jaket क्या उखाड़ूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा मुझसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा Sudah ya nontonnya. Oke, lama kita booking di Bapak Ibu dan Guru yang saya hormati. Tadi kita sudah sama-sama nonton cuplikan apa ya? Menurut saya sih ada hal yang bisa kita ambil pelajaran. Mungkin Bapak Ibu Dewan Guru setelah menonton video tadi, kira-kira kalau berangkat ke sekolah ada pohon di tengah jalan, diangkat apa ditinggal apa balik lagi? Bapak Ibu Dewan Guru, kita ambil pelajarannya begini. Kita kan sama-sama sadar, apalah diri kita gitu ya. Katanya serpihan berkinang begitu kira-kira. Pengaruhnya nggak seberapa, mungkin kita nggak ada pengaruhnya mungkin. Kita nggak punya peran apa-apa, kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk mengajak orang lain, nggak punya kekuatan apa-apa dan nggak punya kepentingan apa-apa. Kita nggak seberapa. Artinya dengan video yang tadi, sadar betul anak kecil yang tadi itu nggak kuat angkat pohon yang besar, tapi dia itu tetap berusaha apa yang bisa dia usahakan, apa yang dia bisa perbuat kerjakan, walaupun kenyataannya belum tentu berhasil. Secara akal kita kan pasti nggak bakal berhasil anak kecil kalau angkat pohon besar. Tapi dengan usaha itu mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman yang lain, mengajak orang lain untuk berbuat bersama-sama memberikan kebaikan. Jadi nggak usah berkecil hati, saya mah guru biasa, saya mah apa gitu kan, bukan apa-apa di sekolah ini. Nggak usah berkecil hati, kerjakan saja, perbuat apa yang menurut Bapak Ibu sekalian baik, insya Allah manfaatnya juga baik. Gitu. Kenapa kok nyambung tadi videonya, hubungannya apa? Hubungannya apa gitu? Ini ada hubungannya dengan perubahan paradigma belajar. Jadi kan tergantung sudut pandang yang kita lihat, yang kita pahami, yang kita lihat gitu. Mungkin kalau saya menuliskan angka 9 di saya kelihatannya 9. Mungkin kelihatan di Bapak Ibu Dewan Guru kelihatannya angka 6. Tergantung persepsi kita. Nah, persepsi itu yang akan kita bangun bersama-sama. Perubahan paradigma belajar. Ketika kita berbicaranya paradigma, berbicaranya perubahan, maka simulasi yang bisa kita coba tes pertama adalah yang paling gampang adalah ketika Bapak Ibu Dewan Guru main kepal tangan dengan teman satu dengan teman yang lain. Ketika Bapak sama-sama menguatkan, sama-sama tidak ingin membuka apa yang dipegang di dalam tangannya,
itu bukan karena faktor dari luar. Bapak memang kepala-kepalan sama tangan. Di dalam tangan itu ngepal misalkan barang yang menurut Bapak Ibu Dewan Guru adalah sangat penting atau sangat prinsip. Itu gak bakalan dibuka walaupun diancam, diintimidasi atau bahkan dikasih penghargaan. Siapa yang bisa kontrol? Ya kita sendiri gitu kan. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, bukan Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf Bapak kurikulum, bukan kurikulum yang bisa mengontrol kita itu. Apalagi Ibu pengawas yang jarang kesini kira-kira begitu ya. Ya kita sendiri masing-masing. Bapak Kepala Sekolah berkuar-kuar luar biasa semangatnya. Begitu dengan kurikulum, kalau kita nggak bisa ya nggak bisa ya. Kalau kita nggak mau ya nggak mau. Oke. Nah, hari ini itu terkadang kita nih sebagai guru itu ada beberapa ilusi ya. Kira-kira kayaknya benar nih. Kira-kira kayaknya tindakan kita udah sesuai nih. Padahal belum tentu. Ilusi-ilusi itu yang sering kita anggap betul gitu. Tapi padahal mah belum tentu. Contoh. Yang pertama ilusinya itu adalah kita sebagai guru itu kadang-kadang muncul tuh bahwa kita itu sepenuhnya bisa ngontrol murid. Betul tidak? Saya guru, murid-murid. Pokoknya murid harus nurut apa kata saya. Ada perasaan itu kayaknya betul, tapi belum tentu. Kalau lagi begini depan guru, iya Pak, ya siap, ya Bu, nggak ulangi lagi. Lewat gurunya, alhamdulillah. Seperti kita kan, anak-anak sholat gitu. Alhamdulillah, kemudian kita kesini, kalau lagi di hadapan guru, oke, siap. Begitu lewat guru, menghilang, ya menghilang juga. Sama kayak Bapak Ibu Dewan Guru ngawas PTS, ngawas semester gitu kan, atau pengawasnya dilarang nyontek, dilarang ribut segala macam. Kalau lagi duduk pengawasnya, alhamdulillah bisa kita kontrol. Melengsingin pengawasnya, nyontek dan ribut. Begitu kira-kira. Jadi kita itu masih beranggapan bahwa guru itu bisa kontrol murid. Yang kedua, kita juga kadang-kadang mempunyai ilusi atau beranggapan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya begini, kita bisa mengontrol murid itu dengan bujukan, dengan rayuan positif. Jika anak nanti ibu kasih nilai, ya nurut itu kan. Begitu udah nggak dikasih itu lagi, artinya nggak mengikutinya lagi. Jadi pada prinsipnya ya kontrolnya ada di diri murid sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga, ilusi kita kadang-kadang bahwa kita itu bisa bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, terkadang kita itu mengingatkan orang lain atau mengingatkan murid kita kadang-kadang itu dengan cara memberikan kritik yang mereka membuat merasa bersalah. Jadi dengan bersalah itu diharapkan dapat menguatkan karakter untuk tidak melakukan hal itu lagi, sehingga bisa melakukan perubahan dengan kritikan yang kita lakukan itu. Jadi mereka belajar itu merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita apa ya? Kita buka kesalahan-kesalahan murid-murid tersebut. Dengan kita buka itu, kamu itu ternyata belajarnya misalkan sangat kurang baik misalkan di kelas, atau ribut terus di kelas misalkan. Sehingga itu yang kadang-kadang maksud kita pengen ngangkat dia supaya nggak melakukan kegiatan itu lagi gitu. Tapi kadang-kadang kita dengan caranya adalah memberikan kritik atau membuat mereka merasa bersalah. Nah, ilusi selanjutnya yang menurut kita kadang-kadang sepertinya mudah adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kakak kelas itu kadang-kadang luar biasa, bisa memaksa adik kelasnya. Begitupun dengan ke bawah. Guru merasa orang dewasa bisa maksa murid. Guru yang lebih dewasa lagi mungkin juga bisa memaksa rekan-rekan guru yang di bawahnya lagi. Itu seolah-olah padahal sudah tepat, tapi begitu menghilang, begitu tidak dalam pandangan kita, itu sudah berbeda lagi anggapannya. Artinya apa? Ilusi-ilusi yang tadi itu sifatnya hanya sementara.
Mungkin saja anak itu, murid itu bisa menuruti keinginan kita, atau dia mau dikontrol sama kita. Tapi mari kita pahami bersama bahwa itu tuh sifatnya sementara. Kalau lagi ada gurunya, kalau lagi nggak ada gurunya, mohon maaf, melarikan diri. Nah, mudah-mudahan itu, jadi kita dibangun itu terkait dengan faktor luar yang kita bangun, supaya nanti yang di bagian faktor dalamnya bisa mengikuti. Contoh gini Bapak Ibu Dewan, yang harus kita bangun adalah saya kelompokkan jadi dua. Ada stimulus respon sama teori kontrol. Stimulus respon itu artinya tindakan yang muncul terhadap perilaku orang lain. Ketika kondisinya adalah kita tahu realitas kebutuhan kita itu sama, maka kita akan coba mengontrol diri kita bahwa kebutuhan kita itu pasti berbeda. Jadi jangan maksa-maksa kita sama gitu, karena kita berbeda. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru juga mari kita sama-sama nggak usah maksa anak untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Jadi waktu zaman sekolah dulu kita nurut, tenang gitu di sekolahnya, nggak ribut. Perasaan Bapak mah dulu sekolahnya nggak begini gitu. Kenapa jadi kalian kok jadinya begini gitu? Nah, dunia kita berbeda ternyata. Yang kedua, semua orang melihat bahwa hal yang sama, kita pasti seperti yang tadi saya contohkan. Kalau saya kelihatannya angka 9, Bapak Ibu Dewan Guru juga melihatnya angka 6. Yang ketiganya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita berubah lagi polanya supaya bisa kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan Bapak Ibu Dewan Guru kan sebelum ngajar biasanya ngaca ya, di samping gitu. Yang ngaca yang sedap. Oke. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, tujuan kita bercermin itu bukan dalam rangka mengoreksi kekurangan kita, tapi melihat dari sisi kelebihan kita. Oke. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sampai dengan terakhir model berpikir menang kalah. Jadi kita ketika menyampaikan pembelajaran bukan ukurannya siapa yang pintar dan siapa yang tidak pintar, siapa yang berprestasi dan siapa yang tidak berprestasi, tapi kita berprinsipnya semuanya berprestasi, tapi dengan bidang dan kompetensinya masing-masing. Nah, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Bapak Ibu Dewan Guru, merubah ini memang nggak seperti kayaknya udah betul gitu ya, nggak secepat kayak membalikkan telapak tangan, tapi lama sekali prosesnya, butuh konsisten. Atau saya pinjam kalimatnya Ustadz istiqomah Ustadz ya. Jadi nggak bisa kita kayaknya belajar, saya misalkan hadir ke sekolah tepat waktu gitu, atau datangnya lebih pagi gitu. Kalau ada bapak kepala sekolahnya di sekolah ya berarti datangnya lebih pagi gitu. Kalau datangnya bapak kepala sekolahnya lagi nggak di sekolah ya berarti agak siang dikit nggak apa-apa gitu. Itu faktor eksternal, ekstrinsik yang dibangun. Tapi dengan paradigma ini mudah-mudahan mau ada kepala sekolah, mau ada yang ngawasin, mau ada yang monitoring, nggak masalah. Yang penting prinsip kitanya adalah untuk merubah diri kita. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, setelah kita paham bagaimana paradigma, bagaimana merubah paradigma belajar kita, nanti ada terkait dengan disiplin positif. Mudah-mudahan dengan paradigma itu muncul disiplin positif. Kenapa kok harus ada disiplin positif? Kenapa nggak disiplin aja? Kalau yang terbayang di Bapak Ibu Dewan Guru, kalau ngomong disiplin, kira-kira yang di pikiran pertama apa? Kebaikan. Selain itu, biasanya kalau ngomong disiplin berarti tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, nggak disiplin. Nah, disiplin positif ini mudah-mudahan nanti akan terus dibangun, dan mudah-mudahan dengan paradigma kita yang tadi bisa mengontrol kita. Jadi bukan orang lain yang bisa mengontrol, tapi kitanya dari intensi kita. Untuk disiplin positif ini mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Bu Eni ya, untuk menyampaikan lebih jauh dan luas lagi tentang bagaimana disiplin positif di sekolah dilanjutkan sampai dengan motivasi. Terima kasih. Itu dari saya dulu. Kalau nanti ada yang mau kita diskusikan nanti setelah selesai pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baiklah, rekan sejawat, Bapak Kepala Sekolah semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi kita sudah menyimak tentang diseminasi mengenai paradigma perubahan dan dilanjutkan dengan disiplin positif. Baiklah, mungkin timbul pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Ya silakan boleh dilihat di slide-nya. Ternyata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Walaupun tadi sempat menjawab apa sih arti disiplin itu, katanya tepat waktu, kata Pak Mulyadi, tepat waktu ya. Boleh juga ibaratnya menuruti aturan yang telah ditentukan. Misalkan di sekolah kita ada ketentuan tidak boleh datang terlambat, berarti tepat waktu itu sama aja menuruti aturan. Akan tetapi ternyata disiplin di sini adalah belajar menurut bahasa Latin. Makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin dari diri yang ada pada murid-murid. Ini pendapat dari Socrates dan Plato. Ternyata disiplin ini bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya. Kalau kita langsung aja, misalnya budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Intinya misalnya kita punya murid ya, ketika dia lupa hari memakai seragam misalnya, seharusnya dia menggunakan seragam pramuka. Karena dia lupa waktu, dia memakai seragam muslim ya. Itu ketika temannya menegur, atau pasti yang paling utama itu bagian yang menyambut siswa di pagi hari itu, kok seragamnya beda. Itu kasusnya pas terjadi ketika di share memperingati Hari Santri Nasional. Anak-anak disuruh untuk memakai seragam muslim, dia tidak pakai seragam muslim. Jadi ketika tidak memakai seragam muslim, akhirnya anak dapat teguran. Kenapa kamu tidak memakai seragam muslim? Ternyata jawabannya dia tidak punya kuota katanya. Tapi walaupun begitu, sama saja anak tersebut tidak mematuhi peraturan sekolah karena tidak menyimak apa yang di-share oleh wali kelasnya, yaitu adalah salah satu disiplin. Selanjutnya di sini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Biasanya motivasi itu timbul ada yang dari diri kita atau dari dalam dan dari luar. Seperti itu ya tujuannya. Kemudian dari disiplin tersebut ternyata mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dalam nilai-nilai kebajikan universal ini ternyata ada atau terdapat pada profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu Guru juga sudah tahu apa saja profil pelajar Pancasila ini. Di sini terdapat 6 dimensi. Di antaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ternyata dari nilai-nilai kebajikan ini, apa sih maksud dari nilai kebajikan tersebut? Kita bisa menyimak dari slide ini bahwa sifat-sifat positif manusia. Kalau nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif
manusia. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan sifat-sifat kebajikannya atau mempunyai nilai dari setiap individu. Jadi nilai tersebut universal ya, dari bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, selanjutnya di sini setelah disiplin positif diterapkan, baru motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi, Bapak dan Ibu? Kalau motivasi artinya dorongan, betul. Ternyata dalam perilaku manusia itu ada dorongan. Apa sih dorongan? Dorongan di sini ternyata ada teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasinya ya. Kemudian ini dalam motivasi eksternal atau yang timbul dari luar. Kemudian yang berikutnya teorinya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal atau yang timbul dari luar. Dan terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Artinya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk ke dalam motivasi internal, termasuk ke dalam tujuan disiplin positif. Kalau kita berbicara masalah positif itu berarti sesuatu yang baik. Selanjutnya, menurut KHD, kita sering kan mendengar apa sih KHD? Ternyata KHD itu kepanjangan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai pemikiran bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memberikan diri sendiri. Ini adalah konsep dari Ki Hajar Dewantara. Pengertian tentang apa itu merdeka. Ya. Ya. Selanjutnya di sini ada hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Pasti kita berpikir apa sih hukuman, apa sih konsekuensi dan restitusi itu? Kita lihat. Ya. Di sini ada tabel yang menunjukkan tindakan guru. Ini tindakannya ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuknya hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dari beberapa ini dan seterusnya ya, mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi? Silakan Bapak Ibu untuk di urutan yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tugasnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Kemudian ada lagi murid diminta untuk push up 15 kali. Ya, sekarang kita lihat ya jawabannya ya. Oke. Pertama hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ini untuk hukuman dan konsekuensi ada konsepnya. Yuk kita lihat konsepnya. Ini hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini sifatnya satu arah. Pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman atau melalui suatu kesepakatan. Ini biasanya kalau hukuman itu kadang timbulnya menyakitkan ya, kalau kita atau dihukum. Selanjutnya, kalau konsekuensi itu sudah terencana
Jadi sudah ada kesepakatan misalnya jika kalian misalnya tidak datang tepat waktu, maka kalian termasuk dalam pelanggaran. Itu kan ada konsekuensi ya. Selanjutnya Pak, setelah kita melakukan rapat tersebut, ada juga restitusi. Ternyata restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sering terjadi di sekolah kita ada murid yang ibaratnya melakukan taruhlah bullying kepada temannya, ya. Kita panggil dengan segitiga restitusi, misalnya melakukan tindakan-tindakan yang baik supaya terarah anak itu jadi lebih baik. Ini ciri-cirinya ada dua ya. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan pesan, restitusi untuk melihat ke dalam diri ini dan seterusnya. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kebutuhan dasar oleh teman saya, yaitu Ibu Siti Mulyani. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua masih semangat? Alhamdulillah hujan hari ini, Allah memberikan hujan hari ini dan mengucapkan kita semuanya. Izin di sini saya memaparkan materi terkait kebutuhan dasar yang kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu boleh disimak dulu ya. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini, memang semua di antara kita pasti memiliki kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, dan ada upaya bagaimana kebutuhan dasar kita sebagai manusia bisa terpenuhi. Nah, di sini saya akan menampilkan pertanyaan pemantik. Ada suatu kasus, mungkin Bapak Ibu semua sering ya menemukan siswa-siswinya, murid-muridnya termasuk saya juga ya, menemukan murid-murid yang dalam tanda kutip tidak melakukan hal-hal yang kita harapkan, misalnya melanggar peraturan. Di sini ada suatu kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, jika kita Bapak Ibu ketika menghadapi siswa yang sering melakukan kejengkelan seperti yang dilakukan Doni, mungkin sering terjadi yang kita temui. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru, mungkin oleh Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan, kemudian alasan apa kenapa sih siswa tersebut bisa melakukan hal tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira kenapa nih Doni ini sering mengganggu temannya, kemudian meminta paksa bekal makanan-makanannya, kira-kira atas dasar apa? Cari perhatian. Ada lagi? Ini dari yang lain? Lapar katanya, ya. Ada lagi? Ya. Lebih ke cari perhatian, kemudian mungkin lapar karena di rumahnya nggak sempat makan, nggak sempat sarapan dan tidak bawa bekal. Akhirnya dia mencari bekal makanan teman lainnya dan mengambilnya secara paksa. Nah, tentunya setiap tindakan yang dilakukan siswa kita yang menurut kita siswa A nakal, siswa B tidak nurut, ternyata itu ada alasannya, yang dimana ada kebutuhan dasar yang tidak bisa mereka penuhi, seperti itu. Ini menurut William Gleiser menyatakan bahwa kebutuhan dasar
manusia adalah sesuatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan manusia apapun itu, baik murid, seluruh warga sekolah, mulai dari guru, tenaga pendidik, pegawai yang lainnya, setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita sebagai pendidik, kebutuhan dasar kita apa? Tujuan kita apa? Dari dalam lubuk hati kita, tentunya kita ingin mencerdaskan murid-murid kita, Bapak Ibu, betul? Ya, setuju ya. Nah, menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah yang pertama, bertahan hidup. Sebagai manusia, tentunya kita memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contoh kecilnya, misalnya ketika lapar, apa Bu? Makan, ya. Yang perlu kita penuhi adalah perut kita, ya, supaya kita tidak lapar. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Nah, jadi menurut Glasser, di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bisa bersifat fisiologis, biologis, atau psikologis. Bersifat fisiologis misalnya adalah kebutuhan akan sandang, ketika lapar pasti membutuhkan makanan, kemudian kebutuhan tempat tinggal, kita butuh rumah untuk bisa kita tinggali, kemudian kesehatan, semua masih membutuhkan kesehatan untuk bisa beraktivitas. Yang kedua, kebutuhan biologis. Nah, setiap manusia kalau hidup pasti ingin memiliki atau bisa bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Dan salah satu bertahan hidup juga termasuk dalam kebutuhan biologis. Selanjutnya, psikologis. Nah, ini yang paling penting yang kita bahas adalah kaitannya dengan psikologis. Ketika berada di lingkungan sekolah, apakah kita merasa aman, nyaman, seperti itu? Tentunya itu semua didukung dari komponen-komponen warga sekolahnya. Bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman ketika kita berada di lingkungan sekolah, termasuk murid kita, ya Bapak Ibu. Saya juga sama ya, belum sempurna ya ketika menghadapi murid. Apakah murid saya aman dengan saya? Apa murid saya takut dengan saya? Kan mungkin ada beberapa murid yang ketemu guru takut anak ini. Padahal sebetulnya bapak ibu guru tersebut tidak seperti itu. Nah, itu juga saya sering menemui anak nggak mau masuk kelas. Kenapa? Contoh itu ada Mas Zare ya. Saya sedang mendalami karakter Mas Zare yang saya ajar di kelas 8C, dan memang anak tersebut memiliki kebutuhan dasar yaitu kasih sayang, seperti itu. Jadi seringkali anak Mas Zare ini sering bilang di kelas saya, Mas Zare kemana? Lagi ke ini Bu. Saya suruh masuk dan bergabung dengan yang lain. Jadi kamu kenapa? Gak mau di kelas? Berisik Bu, saya nggak nyaman. Jadi Mas Zare ini salah satu contoh kecil, dia nggak suka keramaian, mungkin agak introvert juga. Nah, ketika di kelas saya sebagai guru, bagaimana menciptakan kelas itu supaya anak didik, dan mungkin tidak hanya Mas Zare, anak-anak lain juga kalau kelasnya terlalu ribut mungkin ada yang merasa tidak nyaman atau aman. Bagaimana kita sebagai pendidik menciptakan kelas kita itu aman dan nyaman dan lingkungan sekolah kita. Lanjut. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan yang dasar juga ya Bapak Ibu. Nah, setiap manusia, setiap insan ya pasti ingin merasa disayang atau diterima di lingkungannya, seperti itu. Sama seperti murid kita ya Bapak Ibu. Murid kita mungkin ketika menghadapi teman-temannya, lingkungan kelasnya atau gurunya, tentunya ingin ingin diterima,
yang suka bertingkah unik ya, menjengkelkan mungkin bagi kita, ternyata mereka memiliki latar belakang mungkin ingin disayang atau diterima. Contoh kecil, murid yang cuek saja ternyata membutuhkan kasih sayang serta rasa diterima. Misalnya di sini ada si A, ternyata potensinya itu ketika pelajaran A dia kurang, tapi di pelajaran B dia hebat. Nah, si A ini kita paksakan harus bisa pelajaran kita, ya. Jadi kita sebagai pendidik nggak bisa memaksakan anak untuk sesuai dengan keinginan kita. Sesuai, kamu harus atas KKN bla 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 bla. Tidak seperti itu. Malah anak itu merasa saya tidak diterima karena potensi saya dulu itu nggak menerima saya bisa di. Nah, kewajiban kita adalah mengarahkan, membimbing dan menuntun supaya ya mereka bisa mengembangkan potensinya. Dan kita sebagai guru ya saya juga sama. PKDK itu banyak sekali potensi anak yang bermacam-macam yang mungkin belum saya telah lebih banyak yang pada intinya adalah murid ini apapun keunikannya kita harus terima dan legowo seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, sebelum kita penguasaan nonton dulu ya Bapak Ibu. Nonton kartun sebentar ya Bapak Ibu biar gak ngantuk. Masih semangat kan Bapak Ibu? Tepuk tangannya dulu gimana SMP 11?
Bapak Ibu dari video yang disimak apa yang bisa kita ambil? Harus ya pantang menyerah. Ya, kaitannya dengan kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan dan kebutuhan atas kemampuan. Nah, setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya, mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif. Nah, terkait dengan siswa, nah ini setiap siswa kan unik ya Bapak Ibu. Ketika di kelas kita menghadapi siswa yang beraneka ragam, ada yang diam saja, ada yang aktif, ada yang hiperaktif, ada yang dan sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi, pernah nggak Bapak Ibu menghadapi anak yang benar-benar hiperaktif? Pernah ya? Aduh ini anak susah banget diatur, gitu ya. Nah, terkait penguasaan diri, anak memiliki penguasaan diri untuk bisa melakukan hal-hal yang mereka inginkan, yang tentunya kadang di luar kontrol diri, dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, dengan penguasaan diri, anak ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan penguasaan dirinya, dia akan bersifat arogan, bersifat terhadap teman-temannya itu mengatur dan sebagainya, mendominasi. Karena mungkin mereka merasa hebat, merasa apa. Jadi akhirnya timbullah penguasaan diri dalam dirinya. Dan penguasaan diri ini kalau tidak diarahkan ke yang lebih baik, tentunya akan menjadi hal yang negatif. Dan sebagai guru atau pendidik, tentunya kita memiliki peranan untuk bagaimana mengontrol siswa agar bisa menguasai dirinya untuk mencapai hal-hal yang diharapkan yang positif seperti itu. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini terkait dengan kemandirian, otonomi, kemudian kemampuan memilih sesuatu. Nah, setiap anak memiliki kebebasan. Ya, jadi jangan minta kakak, kamu harus jadi A, jadi B, jadi C. Ya, setiap anak memiliki potensinya masing-masing, di mana kita memiliki peran untuk menuntun mereka agar mereka bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan kodratnya. Ada yang suka lari-lari, ada yang suka olahraga, ada yang suka seni, atau suka sains, matematika. Setiap anak pasti punya potensi ke arah sana, baik akademik maupun non-akademik. Bebas memilih, tinggal bagaimana kita menuntun mereka supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi kebebasan ini tentunya kebebasan yang kita kontrol, yang kita arahkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Bapak Ibu ingin senang? Ingin bahagia? Bagaimana caranya supaya kita bahagia atau senang? Bersyukur ya. Kemudian apa lagi? Banyak tenang. Insya Allah ya. Kemudian kita semua diberikan rezeki yang banyak, ya, kesehatan, agar selalu senang dan bahagia seperti itu. Nah, untuk terkait kesenangan ini, setiap insan memang harus senang ya Bapak Ibu. Kita harus bahagia. Kalau kita tidak senang atau bahagia, ya kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, anak juga sama. Bagaimana caranya supaya anak itu senang dulu dengan kita? Ketika di pelajaran, anak mungkin ada yang merasa bosan atau jenuh, ya kita boleh sering-seringkan dalam pembelajaran, misalnya games atau ice breaking, sehingga anak itu yang tadinya bosan dan jenuh bisa tertarik lagi pada pelajaran kita seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi, yang tentunya kebutuhan dasar ini perlu ada kontrol diri ya Bapak Ibu untuk bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik,
Itu saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya di sini masih sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan tentang posisi kontrol restitusi oleh Ibu Resa. Kepada Ibu Resa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 11. Salut. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ada 125 orang di ruangan ini ya. Yang ikut hari ini. Jadi semuanya tampak semangat sekali. Dari tadi sudah banyak sekali materi yang disampaikan oleh rekan-rekan sesama CGP. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa modul 1.4 ini memang modul yang paling banyak materinya, tapi menurut saya paling bermanfaat selama mengikuti satu modul ini. Kenapa? Karena sangat bisa diterapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Termasuk materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu posisi kontrol restitusi. Ini agak harus hati-hati ya. Posisi kontrol untuk restitusi. Bapak Ibu saya mau tanya dulu, kalau dilihat dari judulnya, kira-kira ada yang sudah familiar belum dengan kata-kata posisi kontrol restitusi? Atau sama sekali belum pernah dengar, baru kali ini saja mendengar? Baru mendengar ya Bapak Ibu ya, sama saya juga baru. Nah ternyata posisi kontrol restitusi ini adalah posisi kita sebagai seorang guru. Ternyata guru itu tidak hanya memposisikan dirinya sebagai orang tua untuk muridnya. Nah, seperti apa posisi kontrol restitusi? Kita akan lihat. Dalam posisinya sebagai seorang guru terhadap murid, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Nah, yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang kalau saya boleh bertanya, dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira yang paling sering kita terapkan terhadap murid-murid kita baik di kelas maupun di luar kelas, posisi yang mana? Teman. Bu Iin selalu memposisikan diri sebagai teman murid. Ada alasannya Bu? Kenapa? Alasannya ya selain untuk mengetahui kemampuan anak ya, jadi kita lebih harus bisa memposisikan antara guru dan anak-anak biar anak-anak nggak canggung. Namun ya di beberapa kondisi tertentu juga saya melakukan penghukuman juga ya sering gitu ya. Jadi berubah ya. Kenapa? Sekarang kita lihat posisi kontrol yang ketiga ya. Ketiga yaitu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Bisa berdiri dulu sebentar yuk. Berdiri kita ice breaking ke samping kanan, ke samping kiri. Kemon kita bergerak. Ya, kamu musik. Bapak Ibu semuanya ikuti gerakan saya ya. Semakin lagunya cepat, gerakannya semakin cepat. Oke? Oke, yuk. Healthy music for a child's heart, body and mind. Gerakan tangannya ya tuh. A ram sam sam. High, reach for the sky. Let's sing along to the silly, silly ram sam song. A ram sam sam, a ram sam sam. Gooey, 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 ram sam sam. A ram sam sam, a ram sam sam. Gooey, 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 ram sam sam. Around me, gooey, 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 ram sam sam. Around me, gooey, 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 ram sam sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram sam master, go a little faster. A ram sam sam, a
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 11 Cilegon beserta Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 11 Cilegon yang telah berkenan hadir di acara destinasi budaya positif. Tadi rekan-rekan saya sudah menyampaikan beberapa materi. Kebetulan saya sekarang ditugaskan untuk menyampaikan materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apakah ada yang sudah tahu? Pasti di sini Bapak Ibu sudah paham ya. Apa itu keyakinan kelas? Sudah membuat Bapak Ibu wali kelas keyakinan kelas bersama murid-muridnya? Sudah, alhamdulillah ya. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, di dalam keyakinan kelas ini Bapak Ibu semuanya, kita bersepakat dengan murid-murid kita di sekolah ya untuk menentukan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di kelas kita. Seperti pembentukan keyakinan kelas di sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, di sini alhamdulillah pada waktu awal pembelajaran saya pribadi dan rekan-rekan juga pasti sudah membuat apa itu keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas di sekolahnya masing-masing. Di sini dari keyakinan kelas ini kita wujudkan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuangkan untuk menjadi kesepakatan yang akan dilaksanakan secara bersama. Jadi di sini adanya dua arah ya, murid dan guru harus bersepakat ya untuk mewujudkan keyakinan kelas. Nah, dari peraturan sekolah mempunyai peraturan kelas ya. Dari peraturan kelas itu kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas, mudah-mudahan lingkungan positif akan terbentuk dan budaya positif mudah-mudahan akan bisa terwujud di sekolah kita khususnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, di sini ada tabel T dan tabel Y. Ya. Contoh hormat untuk tabel T tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya untuk tampak seperti itu datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, dari tabel T ini kita wujudkan ke tabel Y. Di sini ada 3 tahapan di tabel Y itu, yaitu ada terdengar, berperilaku, dan terlihat. Contohnya yang terdengar itu, misalkan kita bisa mengucapkan terima kasih kalau misalkan sudah diberi sama orang gitu ya. Kemudian berperilaku, tersenyum, meramah, saling menyapa. Kemudian ada yang tampak terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Lanjut. Nah, di sini ada peraturan dan yang sampingnya ada keyakinan kelas. Coba kita tuangkan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan kelas. Kita terapkan dari peraturan itu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, betul. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban. Ya. Yuk kita buka jawabannya apa Pak Mo? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, dan seterusnya. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya, dari nilai-nilai itu mudah-mudahan keyakinan kelas bisa terwujud dengan baik. Nah, ini saya sudah mengimplementasikan di kelas. Kemarin anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Kita sudah bersepakat untuk membuat keyakinan kelas ini dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan baik. Anak-anak bisa lebih tertib dan bisa lebih disiplin. Oke, lanjut kamu. Ya, berikutnya ini restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan
dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Oke, lanjut. Nah, dari segitiga restitusi ini terbagi menjadi ke dalam 3 tahapan. Di antaranya ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut ke video Pak Mo. Ya, kita lihat dulu video berikut ini. Samping. Oke. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke. Ya, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa Bapak guru tadi itu sudah menerapkan posisi gurunya sebagai manajer, di mana terdapat 3 tahapan. Tadi ada menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas, tadi Bapaknya menanya, kenapa alasannya, bagaimana, ya. Kemudian dari validasi tindakan, apa yang harus kamu lakukan kalau misalkan nanti terjadi apa yang kamu lakukan kok bisa melakukan seperti itu, ya. Kemudian untuk menanyakan keyakinannya, yaitu anak-anak ditanya, murid ditanya, apakah tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video tersebut, khususnya untuk saya, mudah-mudahan saya bisa menerapkan di SMP 11 ini posisi saya sebagai guru yang menjadi posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum lagi gitu ya. Kalau ada permasalahan, anak ditanya terlebih dahulu, ditanya dulu kondisinya seperti apa, kemudian nanti untuk validasi tindakannya ditanya kembali, apa yang kamu lakukan, kok bisa melakukannya seperti itu, kemudian untuk meyakinkan dirinya ke depan nanti kalau ada sesuatu
hal apa yang harus kamu lakukan. Solusinya nanti anak yang mengemukakan solusinya seperti apa kita buatkan bersama. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 11 Cilegon, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 11 Cilegon, Bapak Ibu Dewan Guru dan keluarga besar SMP Negeri 11 Cilegon. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karena nikmat kepada kita, khususnya mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi itu diberikan kemudahan dan kelancaran keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan akhir hayat kita mendapat syafaat sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, setelah disampaikan ya tentu harapan saya adalah nanti Bapak dan Ibu benar-benar serius ya. Sekali lagi benar-benar serius. Kita basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 11 Cilegon, Pak Bung Hatta, alhamdulillah, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 11 Cilegon. Izin menyampaikan terkait diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan manfaat lebih jauh, bisa memberikan manfaat tambah banyak. Karena kata Pak Ustadz, nafkhairun nas kaum linnas, begitu Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaatnya lebih banyak. Ya walaupun dalam diri saya memang lebih banyak kekurangannya ketimbang lebihnya. Bapak Ibu, Ya Siva ini. Siva tuh Siva. Oh, Palestina. sudah ya nontonnya. Kalau kayaknya lama kita booking di Bapak Ibu dan Ibu yang saya hormati,
Tadi kita sudah sama-sama nonton cuplikan apa ya? Menurut saya sih ada hal yang bisa kita ambil pelajaran. Mungkin Bapak Ibu Dewan Guru setelah menonton video tadi, kira-kira kalau berangkat ke sekolah ada pohon di tengah jalan, diangkat apa ditinggal apa balik lagi? Tak tinggal. Bapak Ibu Dewan Guru, kita ambil pelajarannya begini. Kita kan sama-sama sadar, apalah diri kita gitu ya. Katanya serpihan rengginang begitu kira-kira. Pengaruhnya nggak seberapa, mungkin kita nggak ada pengaruhnya mungkin. Kita nggak punya peran apa-apa, kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk mengajak orang lain, nggak punya kekuatan apa-apa dan nggak punya kepentingan apa-apa. Kita nggak seberapa. Artinya dengan video yang tadi, sadar betul anak kecil yang tadi itu nggak kuat. Yuk berdiri semuanya ya. 5, 4, 3, Belajar sampai dengan segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa kita upayakan untuk berusaha terus bisa mengimplementasikan secara konsisten. Bagaimana kita berpandangan baik, menerapkan disiplin positif, serta mengontrol diri kita dalam rangka membimbing anak-anak kita supaya terus bisa mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki masing-masing dan bisa menerapkan jajaran keyakinan kelas dalam penanganan siswa baik itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu saja mungkin yang dapat saya simpulkan. Akhirnya semoga semuanya bisa kita laksanakan bersama-sama dengan baik dan konsisten. Nanti ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah mungkin ya. Terima kasih dari saya. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan terakhir dipersilakan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menutup acara kegiatan hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, untuk kedua kalinya kita sudah bersama-sama menyaksikan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Cilegon tahun 2023. Ada beberapa budaya positif yang memang setelah kita dengarkan itu ternyata tidak jauh dari apa yang kita alami setiap hari. Mulai dari diri kita menjadi guru, bahkan sebelum kita menjadi guru pun budaya positif apa yang sudah kita dengarkan, kita lihat bersama, cuplikan video dan sebagainya, itu adalah realita yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Wabil khusus untuk kita Keluarga Besar SMP Negeri Cilegon sebagai pendidik begitu. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lihat, kita dengarkan bersama-sama itu menjadi sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Kenapa? Karena ya, walaupun kita diisi sebanyak mungkin ya pengetahuan kita, tetapi kalau tidak ada perniatan dari diri kita untuk bisa merealisasikan mulai sejak dini ya oleh kita, tentu itu tidak akan ada hasil. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bagaimana memulai ya, memaksakan diri untuk bersama-sama menjalankan budaya yang positif tersebut. Ya, nah, Bapak dan Ibu, memang ini kalau melihat ini baru, ya, mendengar baru, tetapi sebenarnya sudah direalisasikan, bahkan sudah ada dalam aturan, tata tertib dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah kita bersama-sama mulai hari ini, tentu lewat
penyampaian ya atau diseminasi budaya positif dari teman-teman CGP ini membuka kembali pengetahuan kita, hati kita, pikiran kita untuk kita memulai kembali bagaimana budaya positif itu kita realisasikan ya agar supaya SMP Negeri Cilegon ini lari ke depan itu lebih baik lagi begitu ya, karena memang itu adalah tujuan kita bersama, dari baik menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih baik sekali begitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan di setiap tahapan ya apa yang akan dilalui diberikan kemudahan, kelancaran sehingga sampai nanti di titik akhir yaitu sampai ke loka 7 atau panen raya yang insya Allah nanti teman-teman angkatan berapa Pak? Enggak, yang nanti akan panen raya angkatan 8 yaitu Pak Arif, terus Bu Haji Eva, Bu Haji Oka dan Pak Hanafi. Insya Allah nanti tinggal menunggu hari kita akan merayakan panen raya atau loka 7 atau perjuangan akhir lah daripada teman-teman CGP angkatan 8 ya. Nah begitu juga yang kemarin sudah diberikan surat tugas untuk bisa mengikuti ya atau bersama-sama berkompetisi dalam rangka mendaftarkan diri sebagai pengajar praktik ataupun calon guru penggerak di angkatan 11. Tinggal 2 hari lagi Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon tinggal 2 hari lagi. Mungkin kemarin ada beberapa teman yang sudah laporan ke saya bahwa Pak tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat karena memang masa kerja dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu kalau berbicara ini beban betul, tetapi kalau kita menganggap bahwa ini adalah amanah suatu perjuangan ya, walaupun memang ini berat, tetapi memang ini kita harus hadapi, bukan kita hindari, karena di dalam perjuangan itu pasti akan ada hasil ya yang akan dirasakan oleh kita sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain ya. Begitu juga dengan Ibu Devi, masih ada satu perjuangan ya Bu ya, yaitu wawancara. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa membantu bareng-bareng bagaimana untuk memuluskan ya Bu Devi ini walaupun sendiri di angkatan 10 ya, tetapi mudah-mudahan tidak menjadi beban ya walaupun sendiri. Oleh karena itu teman-teman semua memberikan dukungan motivasinya untuk bisa lolos sampai dengan nanti di proses mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Itu sekali lagi Bapak dan Ibu terima kasih atas kehadirannya. Nanti setelah saya tutup dirangkai dengan penyampaian persiapan proyek P5 di tema yang kedua. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buka dengan baca basmalah, maka kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 ya. Dan terima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri Cilegon yang masih antusias sampai dengan jam segini masih bersama-sama berkumpul dalam rangka berjuang bagaimana untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri Cilegon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini aja pesertanya berdiri gitu. Pak Ustadz Tanapi minta tolong nanti sekarang baru Iya, iya. Kamu gimana? Iya, berdiri aja gitu tuh. Iya, di situ Pak. Iya, iya. Pak, Bapak ngadep ke sana gitu sama Bapak Ibu. mohon berdiri dulu ya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Kelihatan jempolnya jauh nggak apa-apa. Berdiri. Adek Pak Rido. Ayo Pak Rido. Ngadeg. Sebelahnya Bu Aon. Iya, Pak. Awas ini jalan ya. Ada rodanya.
Gelas di meja kelihatan nggak? Semangat dulu, semangat. Oh, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Dah. 1, 2, 3. Ganti gaya. Oke, makasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sambil berjalan ya Bapak dan Ibu.